Akhir-akhir ini saya kembali melihat berita yang ramai di sosial media nih, teman-teman, mengenai asuransi untuk produk unit link. Ada nasabah datang ke bank, ngamuk-ngamuk, minta uangnya kembali. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini sebenarnya yang salah siapa ya? Nasabahnya tidak mengerti produknya atau agen penjualnya tidak menjelaskan produknya itu dengan baik. Mengenai hal ini, disclaimer dulu ya, teman-teman, saya tidak akan membahas tentang case-case yang ada di asuransi ya. Seperti misalkan kayak klaimnya sulit atau ada yang klaimnya hanya cair setengah dan lain sebagainya ya. Di sini saya hanya ingin membahas konsep asuransi unit link secara umum. Saya tertarik bahas ini karena dulu saya pernah menjadi agen asuransi. Jadi kurang lebih prosesnya saya cukup paham nih, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Zaman dulu asuransi ini benar-benar asuransi nih teman-teman. Maksudnya gini ya, jadi asuransi ini tidak ada embel-embel apapun. Mungkin teman-teman pernah dengar ya atau tidak asing dengan kata-kata asuransi tradisional. Jadi uang yang kita bayarkan sebagai premi asuransi itu memang digunakan untuk proteksi diri kita, baik kesehatan ataupun jiwa kita. Di asuransi tradisional ini benar-benar uangnya hangus ya teman-teman, tidak seperti asuransi unit link yang nanti di kemudian hari bisa apa ya namanya ya, kalau sales itu bilang bisa dapat investasi atau ada nilai tunai yang bisa kita ambil. Tapi kalau di asuransi tradisional uang yang kita bayarkan ini ya hangus, ini memang hanya untuk memproteksi kita saja, jadi nggak ada keuntungan lain ya, kayak nilai tunai, investasi, tabungan itu nggak ada sama sekali. Produk asuransi ini memang tidak mudah ya diterima di Indonesia. Jadi kesadaran ataupun awareness terhadap asuransi ini memang masih cukup rendah nih. Nah, ini kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena salah satu indikatornya itu bisa dibuktikan dari komisi si sales agen ini sangat besar sekali nih. Kalau bisa closing nasabah satu aja itu udah lumayan. Bisa dapat komisi sampai 5 tahun ke depan. Nah, mungkin teman-teman bisa bandingkan di negara maju ya yang sudah melek asuransi dan segala macamnya, itu mungkin kalau ada sales asuransi komisinya mungkin tidak sebesar yang ada di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia ini masih sulit, kalau di luar negeri sudah terbuka wawasannya jadi lebih mudah untuk closing asuransi. Konsep dasar asuransi ini sebenarnya untuk memproteksi kita ya teman-teman, terutama proteksi keuangan nih, untuk mencegah kebangkrutan yang diakibatkan dari sakit ataupun sakit kritis, kecelakaan dan hal-hal lainnya ya yang saya sebutnya mungkin yang menjadi musibah terhadap diri kita, sehingga kita mengalami masuk rumah sakit dengan biaya yang tinggi, atau misalkan kita sakit kritis sehingga menyebabkan tidak bisa bekerja lagi atau meninggal dunia gitu. Jadi kalau meninggal dunia kita masih punya nilai tunai yang bisa dijadikan warisan untuk keluarga kita. Karena gini ya teman-teman, seperti yang umum kita ketahui, biaya rumah sakit itu kan mahal ya, apalagi kalau misalkan kita sampai rawat inap, operasi. Nah, saya sering sekali sih mendengar ya, ada yang sakit kritis gitu ya, dia lama di rumah sakit, itu bisa sampai jual rumah, jual mobil, jual harta benda. Maka dari itu asuransi hadir untuk memproteksi kita dari hal-hal yang seperti itu. Memang mesti diakui ya teman-teman, kalau kita tidak kena musibah, tidak sakit, asuransi ini mungkin nggak kerasa manfaatnya. Kalau sudah sakit, baru terasa manfaatnya. Karena ketika kita nggak usah terlalu lama ya, 5 hari aja di rumah sakit, itu biaya kalau kita nggak operasi aja, 5 juta, 10 juta itu udah pasti bisa keluar nih dari dompet kita. Apalagi ditambah misalkan ada tindakan operasi, mungkin bisa sampai 70 juta, 90 juta, 100 juta, atau lebih dari itu. Jadi yang saya sering lihat di Indonesia nih, kenapa ya agak susah ya, jadi mesti kena dulu, baru nih sadar terhadap asuransi. Sedangkan kalau asuransi itu nggak akan pernah mau terima nasabah yang sakit, dia hanya mau terima nasabah yang dari sehat gitu ya. Tapi sedangkan kalau kita ditawarkan lagi sehat ya, kita kayak merasa buat apaan nih, nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi kalau udah sakit baru. Nah, disitulah makanya di sini perlu banget pemahaman kita terhadap konsep asuransi itu sendiri. Dengan berkembangnya zaman dan mengikuti pasar yang ada di Indonesia, produk asuransi ini terpaksa bertransformasi ke jenis produk yang cenderung lebih disukai oleh masyarakat, yaitu seolah-olah seperti tabungan. Kita dapat proteksi sekaligus ada nilai investasinya yang bisa kita dapatkan. Nah, terkait hal ini, buat teman-teman yang pernah ditawari asuransi pasti udah nggak asing nih sama tabel ilustrasi jika kita ikut asuransi, sesuai besaran nilai premi yang kita bayar. Di sana ada ilustrasi nilai tunai kita dalam kondisi kecil, sedang, dan tinggi.
Bagi kita yang awam, ekspektasi kita pasti lihat yang nilai tunainya paling tinggi. Karena ini kan jangka panjang ya, tapi di sini banyak yang lupa kalau ini hanya ilustrasi saja. Nah, sekarang kita bahas soal yang ribut-ribut ini ya. Dari hal ini, saya melihat ada dua hal nih teman-teman. Yang pertama, itu ada tentang nasabahnya, dan yang kedua tentang si agen penjualnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya mulai dari agen penjualnya. Agen asuransi atau salesnya ini adalah tenaga pemasar yang diturunkan oleh perusahaan. Mereka diberikan training dan wajib memiliki lisensi AAJI. Yang saya perhatikan dalam beberapa kasus, ini banyak sekali ya agen-agen itu yang asal closing nih. Mungkin karena himpitan target yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga nggak sedikit juga nih ada oknum-oknum yang nakal yang mengakali asuransi si nasabah supaya bisa langsung closing gitu ya. Jadi kayak lolos di underwriting-nya. Yang sering terjadi ini biasanya ada ketidakjujuran pada saat mengisi form asuransi. Jadi di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan ya tentang latar belakang kita, terus riwayat penyakit. Nah ini biasanya mungkin si agennya, udahlah Pak, ini gampang dikosongin aja gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan nanti ada masalah di belakang hari ketika kita sakit mau klaim gitu ya. Nah, pada saat klaim nanti asuransi akan sebutkan nih bahwa ini penyakit pernah ada nih, kita punya riwayat sakit gitu ya. Jadi karena kan gini ya teman-teman, asuransi itu rata-rata sudah punya jaringan banyak di rumah sakit ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita yang punya rekam medis atau apa di salah satu asuransi itu bisa kedetek juga gitu ya sama asuransinya. Jadi ketika ketahuan ya berarti si asuransi berhak tidak membayarkan klaimnya. Karena gini ya teman-teman, basicnya kembali saya ingatkan, asuransi tidak mau menerima orang yang sakit. Asuransi hanya menerima orang yang sehat. Beda halnya dengan asuransi BPJS ya, itu beda, itu program pemerintah. Siapapun boleh ikut, yang sehat, yang sakit itu boleh ikut. Tapi kalau asuransi seperti ini, unit link, ini asuransi swasta, dia tidak mau terima yang sudah riwayat sakit atau beresiko tinggi. Kecuali resikonya masih rendah nih, sakit-sakit biasa aja, itu biasanya masih diterima. Atau biasanya juga kalau ada yang resikonya tinggi, asuransi biasanya kasih pengecualian ya. Jadi ada klausul-klausul tertentu yang mereka tidak akan membayarkan klaimnya. Nah, sekarang kita kembali membahas si agen asuransinya ya. Jadi saya sering sekali melihat gitu ya, agen asuransi ini selalu menyebutkan produknya itu tabungan investasi plus proteksi. Di sini kesalahannya ada pada kata tabungan ya. Jadi teman-teman harus tahu, tabungan dengan asuransi itu berbeda, investasi pun juga berbeda gitu ya. Jadi kalau tabungan kita yang memang menabung, kita nabung berapa lama ya, setahun 2 tahun ya, kita ambil uangnya sama gitu kan. Tapi kalau di asuransi itu kita bukan nabung, asuransi itu kita bayar. Ingat ya, asuransi kita bayar. Jadi karena ada kata tabungan ini, saya juga nggak bisa nyalahin nih, ada nasabah yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Karena mindset ketika kita dengar tabungan, oh saya nabung sekian tahun berarti nilai tunai saya ya sama gitu, minimal sama. Tapi banyak kejadian ada yang nilai tunainya habis gitu ya, atau ada yang cuma separuh, atau tidak sampai balik modal aja nggak sampai gitu kan. Nah di sini ada apa ya, misinformasi yang didapatkan oleh si nasabah dengan apa yang disampaikan oleh si agen asuransi. Melihat hal ini, seharusnya ada pembinaan yang benar terhadap agen-agen pemasarnya nih. Dan menurut saya, profesi agen asuransi ini seharusnya dijalankan untuk orang yang benar-benar kompeten. Yang terjadi saat ini, semua orang dapat dengan mudahnya menjadi agen asuransi. Jadi kayak, apa ya, saya harus jujur sih. Kayak pokoknya, ya dilulusin aja dulu deh. Nanti bisa sambil jalan tuh nanti kita belajar sendiri. Nanti bisa dengan sendirinya. Nah, disinilah titik kekacauannya. Perusahaan hanya peduli dengan banyaknya premi yang masuk tanpa memikirkan kualitas agen penjualnya dan kualitas nasabah yang dibawa. Jadi yang saya lihat, perusahaan ini sangat senang sekali nih. Jadi setiap bulan misalkan ya, agennya bisa bertambah 100 orang per bulan atau lebih, dan seterusnya seperti itu. Jadi semakin banyak premi yang masuk ya mereka akan semakin untung. Terkait dengan kualitas nasabah, ini juga penting banget nih teman-teman. Jangan nasabah yang hidupnya pas-pasan, penghasilan nggak stabil, dijadikan target. Yang penting asal mau beli polis. Karena gini, untuk orang-orang yang kemampuannya kurang, lebih baik tetap menggunakan BPJS nih, program pemerintah aja. Karena biasanya polisnya itu pasti rawan kena lapse ya, sebutnya. Lapse itu kalau artinya dia tidak mampu bayar lagi atau macet di tengah jalan ya.
Di mana hal ini malah bikin si nasabah ini dapat kerugian gitu kan. Jadi pada saat dia lapse misalkan dia sudah ikut 6 tahun atau 7 tahun gitu ya, dia lapse nggak bisa melanjutkan lagi. Nah, disinilah si nasabah ini akan menagih. Ya udah, saya kan sudah lapse nih, saya mau ngambil nilai tunai saya. Nah, pada saat ngambil nilai tunainya tidak terbentuk atau belum terbentuk, ya inilah orang ngamuk-ngamuk. Kok saya nabung udah sekian tahun, uang saya nggak ada? Atau misalkan kalau ini 6 tahun nih, hitungan saya harusnya 100 juta sudah ada nih, tapi kok 20 juta aja nggak sampai. Nah, ini yang ramai-ramai diributkan nih. Biasanya ini masih kasus basic ya, masih yang standar. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari sisi agennya. Ini saya belum masuk ke sisi yang lebih penting lagi ya. Nanti ada sisi alokasi asuransi. Teman-teman harus paham nih alokasinya seperti apa. Jadi jangan di skip videonya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke sisi nasabahnya. Jadi menurut saya kalau kita ditawari produk asuransi, kita harus kritis nih. Mulai dari manfaat yang diberikan, terus jumlah preminya, sampai dengan cara klaimnya seperti apa. Jadi kita ini jangan kosong-kosong banget nih kalau bisa. Kalau saran saya sih kita coba googling dulu ya. Googling cari tahu produknya, terus juga historicalnya seperti apa, ada kasus nggak, atau ada penanganan klaim yang kurang baik atau enggak, seperti itu. Nah, biasanya kan kita kalau mau ikut asuransi itu ada formulir ya, teman-teman. Ini saya ingatkan juga ya, atau remind kembali, jangan pernah mau disuruh berbohong untuk kita mengabaikan lah, ada kolom-kolom yang misalkan kita punya riwayat penyakit apa, dibilang sama si agennya, udah nggak apa-apa, itu nggak penting gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita mengikuti itu ya, karena nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa berbahaya di kemudian hari. Klaim kita bisa tidak dibayar. Dan kalau bisa, formulir itu kita memang benar-benar tanda tangani sendiri ya, jadi jangan sampai kita kasih kertas kosong, dikasih kertas kosong aja nih, belum kita isi, udah ditanda tanganin. Nah, itu nanti agen yang ngisi, itu juga sebisa mungkin dihindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya detail nih, harus tanya programnya seperti apa, manfaatnya apa, terus coverannya itu berapa nilainya, karena kan di rumah sakit itu ada part-part biaya yang dikeluarkan ya, misalkan kayak biaya kamar, biaya kunjungan dokter, terus biaya pengobatan, biaya tindakan operasi. Nah, itu semua biaya-biaya itu harus jelas berapa nih yang akan ditanggung oleh asuransi. Apakah hanya separuhnya atau ada nominal tertentu sesuai dengan premi yang kita bayarkan. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kita sering dengar kata ilustrasi ya, di situ ada nilai investasi yang akan kita miliki gitu. Biasanya si agen asuransi ini akan kasih tahu kita bahwa uang kita ini nanti akan diinvestasikan Pak, Ibu gitu ya. Jadi ada misalkan kayak ditaruh di equity atau di managed fund kayak gitu. Jadi instrumen investasi ini juga nanti dia kasih tahu ada yang aman-aman aja atau yang beresiko tinggi gitu. Kalau beresiko tinggi ya otomatis dia bisa punya potensi nilai tunainya tinggi ya, hasilnya tinggi. Nah, terkait dengan nilai investasi ini, saran saya teman-teman tidak perlu terpengaruh dengan nilai-nilai ini ya, mau yang kecil, sedang, tinggi, karena intinya itu bukan di situ, bukan di nilainya itu. Jadi kayak apa ya, saya sebutnya kalau nilai investasi di asuransi itu hanya sekedar menutupi biaya asuransi yang sudah kita bayarkan ya, minimal kayak kita bisa ambil nilai tunainya nanti pada saat selesai itu, kalau ada separoh ya bagus gitu, kalau bisa balik modal itu udah bagus banget. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang cukup penting juga nih teman-teman, yaitu alokasi asuransinya. Yang mesti teman-teman pahami, asuransi itu ada alokasinya. Jadi gini nih contohnya ya, misalkan kita ambil contoh premi yang 500.000 per bulan aja nih. Ini hitungannya kita setahunkan dulu, yaitu menjadi 6 juta rupiah per tahunnya. Nah, porsi alokasi ini biasanya tergantung dari perusahaan asuransi nih, atau agen asuransi yang men-settingnya gitu, maksudnya ya, yang men-settingnya itu gimana. Jadi gini, dengan premi 6 juta setahun ini, biasanya alokasinya itu adalah 4 juta rupiah untuk biaya asuransi, dan 2 juta rupiah untuk diinvestasikan. Jadi ini juga nanti tergantung si agen ya, atau tergantung kita yang minta nih. Alokasi investasinya itu bisa ditaruh di investasi yang beresiko tinggi atau resikonya yang rendah. Biasanya agen untuk ngejar angka ilustrasi yang bagus akan menaruh investasi ini di tempat yang memiliki resiko tinggi seperti saham.
Nah, ini kadang-kadang juga menjadi masalah di kemudian hari ya. Seperti yang kita umum ketahui ya, kalau resikonya tinggi, ya ibaratnya gini nih, bahasa Inggrisnya ya high risk, high return gitu ya. Jadi di balik keuntungan yang tinggi ada resiko yang tinggi juga. Jadi bisa jadi kemungkinan kalau pas lagi ambles dengan keadaan-keadaan tertentu ya mungkin nilai tunainya kosong, itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi gini, dalam asuransi yang kita bayarkan itu juga ada bagian komisi agen. Makanya biasanya kalau nilai investasi yang akan diinvestasikan itu akan dilakukan secara bertahap nih. Jadi tahun pertama itu masih 0% ya. Kita belum diinvestasikan tuh uangnya tuh. Ini masih jadi makanannya agen gitu ya. Terus tahun kedua mulai diinvestasikan 20% gitu ya, dan seterusnya. Sampai tahun ke-6 itu kalau nggak salah bukan baru ya, sudah 100% nih diinvestasikan nih. Jadi di tahun ke-6 100% diinvestasikan. Nah, jadi sekarang gini, teman-teman bayangin sendiri aja ya perkembangan nilai tunai investasinya gimana. Bisa balik modal nggak? Gitu ya. Balik modal aja udah bagus. Nah gitu, dari 2 juta rupiah ini diinvestasikan sesuai dengan porsinya. Baru di tahun ke-6 100% diinvestasikan. Nah kita ya udah terbayang gitu ya, tahun ke-6 baru diinvestasikan 100%, mau dapat berapa sih gitu kan. Ya seperti yang saya suka bilang, balik modal udah bagus gitu. Kalau misalkan lebih ya mungkin ada di beberapa case-case tertentu ada yang dapat lebih gitu ya, tapi yang banyak saya dengar dari teman-teman, rekan-rekan, ya kebanyakan sih jarang yang balik modal gitu ya, masih di bawahnya lah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Jadi sekarang sudah mulai paham ya asuransi itu seperti apa. Jadi sebenarnya kenapa ada produk unit link seperti ini ya, ini sebenarnya untuk mengakomodir atau untuk menarik minat masyarakat Indonesia memiliki asuransi. Karena kalau dijual asuransi tradisional ya otomatis rakyat kita yang belum aware terhadap asuransi ini ya nggak tertarik. Ngapain saya bayar asuransi, uangnya habis nggak balik gitu ya. Makanya supaya mereka tertarik ya ini, ambil produk unit link, ada nilai tunainya. Jadi kayak oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, uang apa nanti di masa depan saya masih bisa dapat uang gitu atau nilai tunainya. Karena kan kalau di tabel asuransi, kalau di tabel asuransi yang nilai tunainya tinggi ya, itu kan malah bisa lebih di atas modal kita gitu, malah kita untung setelah nabung sekian lama gitu. Tapi kan sebenarnya itu balik lagi terhadap kondisi yang ada saat ini, kondisi real yang ada saat ini. Bagaimana kalau misalkan kayak asuransi kita kayak COVID-19 gitu ya kemarin, dimana semuanya pada anjlok, kita selesai masanya di situ, terus nilai tunainya nggak ada gitu kan, karena udah habis. Ada case COVID-19 gitu yang kita kena sampai 3 tahun. Ya kurang lebih yang harus kita pahami seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang terakhir nih, teman-teman. Nah, di sesi yang terakhir ini saya ingin sampaikan juga ya, mungkin dari beberapa netizen itu ya, teman-teman, dan lain sebagainya pasti ada yang bilang juga nih, saya pakai BPJS aja udah cukup. Kalau menurut pendapat saya benar ya, teman-teman. Ini jika kita punya budget nih pas-pasan nih, tapi seperti yang umum kita ketahui ya, pelayanan dari BPJS ya masih agak kurang. Jadi kalau kita mau masuk ke rawat inap aja itu biasanya kamar penuh terus gitu ya. Jadi lama banget kita nunggu di ruang gawat darurat atau di IGD gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak ada salahnya jika kita punya uang lebih, kita upgrade ke asuransi swasta yang pelayanannya lebih baik dan coverage-nya biasanya juga bisa lebih besar ya. Itu juga tergantung dari premi yang kita bayarkan. Tapi kembali lagi ya teman-teman, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau uangnya pas-pasan, budget kita pas-pasan ya udah BPJS aja udah cukup. Gimana teman-teman? Sekarang udah mulai paham ya mengenai asuransi unit link. Jadi asuransi itu kita bayar ya, bukan nabung nih. Jadi harus sudah paham ya. Nah, selain itu juga asuransi ini adalah upaya kita untuk menyiapkan perlindungan dari terjadinya musibah. Saya berharap kedepannya perusahaan asuransi dapat mengutamakan kualitas agen-agen asuransinya ya. Jadi jangan hanya mengutamakan jumlah agen asuransi yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, tapi juga kualitas agennya supaya tidak menciptakan kericuhan-kericuhan lainnya. Karena menurut saya produk ini adalah suatu produk yang bagus ya sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar
agennya ini harus benar-benar yang memang qualified gitu loh. Jadi jangan asal-asal closing, alhasil ya nasabah begitu lagi, nanti ada kasus lagi. Karena kasus seperti ini sering banget ya, jadi kadang-kadang saya suka diem melihat di beberapa tahun yang lalu ada seperti ini ya, nasabah ngamuk-ngamuk lagi gitu kan, datang ke bank atau datang ke perusahaan asuransi. Terus setelah sekian lama masih ada lagi yang seperti ini. Artinya apa? Hal-hal seperti ini masih berlanjut dan nggak selesai-selesai. Jadi ya menurut saya ya mau nggak mau perusahaan ya coba turunkan ego, tingkatkan kualitas agen pemasarnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau misinformasi dengan nasabah. Sekian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan ilmu baru. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.